ada beberapa penampakan yang kalau masyarakat sekitar bilang pertama ada kayak api terbang seperti BMPT gitu ya, Banaspati. Kemudian ada yang mengaku melihat semacam pusaka penerbangan sama anak kecil dengan aroma-aroma kayak ini, kayak minyak angin seperti itu, minyak bayi kayak gitu. Lebih kondusif aja sih Mas Di, nggak seperti waktu pertama yang waktu itu saya masih ingat itu. ada satu kru temen yang dilempar dari atas kerikil atau apa itu. Iya, kemudian pergerakan apa pohonnya ini ya, yang ini ya, pohon-pohon kuntilanak waktu itu sama pocong. Dan tempat kita berdiri ini memang menghubungkan dua desa gitu Mas Di, dan lokasi ini juga boleh dibilang angker. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian atau penampakan yang kadang nongol ataupun lewat, dan termasuk ini salah satu destinasi waktu itu di tahun 80-an untuk membuang mayat-mayat yang disangka atau diduga dari salah satu operasi pada waktu itu untuk pemberantasan preman. Masyarakat sekitar menyebut Sendang Poncowati. Nah, terkait Sendang Poncowati, di luar cerita, mitos, dan sebagainya, ini merupakan tempat di mana dulu video KTJ pada tahun 2019 di Alas Roban harus berakhir dan kita harus pulang karena ada beberapa gangguan seperti itu. Nggak hanya dialami oleh Omo dan saya, tetapi juga oleh teman-teman kru. Nah, malam hari ini kita kembali Om ke sini. Ini kayak apa ya? Dejavu ya. Dejavu kayak gitu. Cuman pada malam itu yang saya masih ingat, memang suasananya kayak lebih mencekam. Kemudian sebelum kita masuk ke area ini sebenarnya sudah mulai, menurut saya sudah mulai banyak aktivitas-aktivitas yang ganjil seperti itu. Nah, kalau menurut Om pada malam hari ini gimana? Ya, lebih kondusif ya. Kondusif. Karena memang kita sudah persiapan. Kemudian beliau di sini juga sudah kenal ya, dan sudah welcome. Dan lebih kondusif aja sih Mas Di. Nggak seperti waktu pertama yang waktu itu saya masih ingat ada satu kru temen yang dilempar dari atas gitu, kerikil atau apa itu. Iya, kemudian pergerakan apa pohonnya ini ya, yang ini ya, pohon-pohon kuntilanak waktu itu sama pocong ini digerak. Teman-teman Javanica kalau ada yang udah pernah nonton video, tahulah seperti apa gangguannya. Nanti kalau belum nonton, pokoknya wajib nonton video yang dulu biar nanti nyambung. Javanica, ini saya sendiri ke sini, nanti Mas Di akan menyusul, dan tadi Mas Genta sendiri memutuskan untuk tetap berada di mobil ya, karena merasa pusing dan dia ada kekhawatiran kalau ke sini nanti disukai tanda kutip sama sosok peri yang ada di sini. Sebab tadi ada peri namanya Setior ini yang dia bilang suka sama Mas Genta gitu. Dan ini kita sebelumnya sudah ada, sudah disambut ya. Mungkin kalau dilihat di sana ini ada fenomena unik dan baru kita jumpai sepanjang perjalanan gerbang antar dimensi baru kali ini. Jadi memang gridnya A+++ ini Mas. Jadi kalau dilihat itu ada pohon pisang dan di daun tengah ya, daun pupusnya itu bergerak. Dan ini sudah lebih dari 5 menit, sudah lama. Kalau kita bandingkan sama pohonnya sebelah, yang sebelah sana itu kan tenang. Lalu yang pohon yang lebih kecil itu yang juga hanya di daun tengahnya saja. Dan ini kalau secara metafisik, kalau secara mata batin itu digerakkan sama sosok kayak kuntilanak gitu Mas. Tapi dia lebih tinggi banget. Jadi kayak melambaikan tangan ke kita gitu. Dan kayak buat mainan gitu loh Mas modelnya.
Dan ini kalau menatap lama memang akan merasa puyeng gitu, akan terserap energinya sangat tinggi. Dan ini sampai sekarang mungkin Sobat Javanica bisa membedakan nanti melihatnya. Dan ini udah agak tenang. Mungkin Mas D yang akan lebih diarahkan untuk bercerita ini nanti oleh beliau, karena saya kan sudah beberapa kali, Mas D kan baru 2 kali itu sekarang. Mungkin yang akan bertemu dengan Nyai Poncowati. Nah, ini kebetulan beliau sudah hadir sih Mas D. Jadi beliau ada di sini ya. Kemudian sekarang ada di sekitar kita, di atas sendang yang ada di sini. Cuman gini Om, Mas D. kalau dulu memang apa ya, aku ingat bener suasananya mencekam. Kemudian kalau dibandingkan dengan perasaan yang sekarang ini kok malah kayak apa ya, senang gitu loh. Ya. Senang, kemudian kayak ada vibrasi yang saya rasakan itu kesini seperti itu. Mendekat sih menurut saya. Jadi ada beberapa perbedaan yang ini seperti sangat menerima gitu. Oke. Silakan kalau mau kesini gitu. Bentar, saya mau nitip gambar karena takut basah. Bentar ya, ini ya gambar. Saya mau ini ngerasain airnya. Iya, doain. Mungkin Mas G buat ini Mas, buat bakso muka sama diminum dikit terus cuci tangan. Bakso muka. Karena kan Mas G belum pernah, kalau saya dulu udah pernah. Jadi nanti untuk teman-teman kru semuanya aja cuci tangan, bakso muka sama minum ya. Dikit habis ini nggak apa-apa. Ya. Ya aku juga ya. Ya aku udah. Oke, seger ya. Kita mulai cerita Om. Iya Mas D, mungkin yang diperoleh gambarannya seperti apa? Jadi tip topi juga. Apa Mas D? Kalau menurut cerita di sini secara halus dalam tanda kutip ini kan ditengarai sebagai tempat mandi oleh beberapa entitas astral yang konon katanya sejenis peri atau semacamnya, yang kalau kita rasakan energinya ini feminin, banyak perempuan dan sebagainya. Cuman ketika kita sering dengar cerita-cerita tentang peri, mindsetnya itu kan menggoda Om. Kemudian suka mendatangi dalam mimpi dan sebagainya, berpakaian yang seperti itu. Nah, cuman yang saya rasakan di sini ini kayak busana-busana adat Jawa dengan jari. Kemudian mungkin karena di sini memang sendang pedesaan, banyak yang kayak bilas atau keramas gitu loh. Rambutnya digini-giniin. Terus mungkin kalau teman-teman suka ini ya, cerita rakyat, aku kayak ingat cerita Joko Tarub itu loh. Bidadari banyak mandi, kemudian ada selendang yang diambil dan sebagainya. Cuman di sini saya melihat satu, dalam tanda kutip ya, dengan rasa satu sosok perempuan yang dia ini masih dengan busana sanggul seperti itu, terlihat lebih keibuan, yang nanti dikonfirmasi ya Om secara informasi. Saya ini Nyai Poncowati seperti itu. Kemudian dikatakan di sini memang tempat yang seharusnya dijaga, dilestarikan. Baik secara secara nggak hanya dijaga karena ini keramat atau karena ini sakral, tapi memang karena ini merupakan titik energi yang ini bermanfaat bagi kehidupan. Iya, selain itu ini sih Mas D, sumber mata air itu kan sumber kehidupan. Beliau menyampaikan ya, sebenarnya bisa ada Saptawati ya. Sapta itu 7 ya? 7 Saptawati. Pada awalnya itu memang
ada 7 sendang yang ada di Alas Roban ini. Tapi Poncowati ini boleh dibilang sendang kelima. Panca ya. Kelima. Jadi ada Ekawati, Dwiwakti, Triwati, Caturwati, Poncowati sampai dengan Sapta. Nah ini salah satu sendang Poncowati ini yang masih ada sampai sekarang gitu. Dan beliau menyampaikan juga ketika majunya zaman sama kayak sekarang, muka air tanah ini turun mesti. Jadi hanya tersisa beberapa sendang. Salah satunya ini, sehingga ini menjadi satu bukti yang harus tetap dilestarikan, dijaga, dan juga ini adalah sumber mata air yang mengairi ataupun juga memberikan kehidupan untuk sekitar daerah Alas Roban ini. Gitu. Jadi apa ya? Belum menyampaikan dengan sekarang posisi ada di sebelah sini, di belakang persis kita, dengan ageman serba putih, agak ada baret merah ya. Iya, ada selendang-selendang. Dengan posisi seperti ini gitu, kemudian menyampaikan tidak apa-apa kalau anak-anak muda dengan tujuan seperti ini itu bagus ya, karena menyampaikan ke banyak tempat ataupun ke banyak orang agar ketika datang ke sini tidak salah tujuan atau salah sangka gitu. Karena banyak sekali beberapa orang datang ke sini dengan tujuan-tujuan negatif, beliau bilang ya, seperti halnya mandi untuk membuka aura, tapi aura itu tujuannya untuk hal yang menyinggung ataupun yang menyimpang gitu ya. Dan ada juga yang datang ke sini dengan tujuan positif yang sebelumnya negatif nih Mas Di. Gitu. Seperti halnya melepas susuk. Jadi dengan membasuh muka itu protol gitu katanya beliau. Pada zaman lampau banyak sekali petirtaan yang ada di kawasan Alas Roban ini itu yang dipakai memang untuk petirtaan ini Mas, untuk mandi atau padusan atau seperti melukat kalau di Bali. Jadi ini pancuran-pancuran yang sudah ada sejak zaman klasik gitu. Bahkan waktu itu dibuatkan seperti sendang-sendang candi gitu. Aku kayak pancuran candi. Itu batuannya itu batuan candi. Bukan bata seperti merah, ini, bukan semen kayak gini, tapi batuan-batuan apa ya, andesit atau apa itu. Iya, karena tempat ini memang menjadi jalur atau perlintasan di era Wangsa Sailendra. Sejak saat itu Mas Di, Borobudur. Itu Mataram kuno, Mataram Hindu kan, Medang seperti itu. Karena beliau menyarankan ketika nanti selesai dari sini bisa mengunjungi petirtaan yang lain. Jadi ini kan Alas Roban ini kan membentang bahkan jauh sampai daerah Kendal, bahkan sampai daerah Pekalongan dulu Mas. Sebelum dibuka oleh Raden Baurekso pada waktu itu. Kalau bicara ini Om, coba Mas dapat gambarannya apa sekarang? Raden Baurekso ini beberapa menyebutkan apa ya, Adipati atau Temenggung Baurekso seperti itu. Pokoknya ada seorang bangsawan di zaman Mataram kuno yang Mataram Islam malah ini Mas. Ini Mataram Mataram Sultan Agung. Sultan Agung. Beda. Baru. Oke. Yang beliau ini dan beberapa pengikutnya melintas di sini, kemudian ya sama kayak kita itu dapat apa, gangguan-gangguan yang ditengarai, ini metafisik yang menyebabkan beberapa pengikutnya ini ya mengalami kayak kerasukan dan sebagainya. Kemudian beliaunya ini kayak melakukan laku spiritual dengan metode kalau orang Jawa bilang kayak topo ngalong. Balik, iya. Topo ngalong itu terbalik, puasa dengan terbalik di gitu pohon tapi kakinya di atas. Oh gitu ya. Nah ini yang memberikan cikal bakal nama daerah Pekalongan. Gitu. Nah kisahnya juga di ini kan daerah namanya Batang Mas. Iya. Jadi dulu memang ketika Raden Baurekso ingin membuka saluran-saluran irigasi, ada batu ini apa, batang pohon besar yang jatuh melintang menutupi sungai. Jadi singkat cerita ketika sungai itu kemudian akan dialiri air, ternyata itu selalu tersumbat. Sehingga dari tempat itu kemudian batang kayunya itu dipinggirkan atau dialihkan, sehingga daerah dibuka atau dirambahnya itu menjadi daerah Batang. Batang sekarang. Tempat beliau bertapa Ngalong itu daerah Pekalongan. Jadi Pekalongan dengan Batang itu satu daerah pada zaman lampau. Gitu. Itu sih Mas Di. Iya. Kemudian kalau ini Om, saya sempat baca-baca artikel literasi setelah beliaunya itu topo Ngalong, secara rasa atau bagaimana prosesnya saya kurang tahu. Dia kayak bertemu dengan entitas yang lebih besar yang ditengarai menjaga tempat ini atau menguasai tempat ini. Namanya sepertinya tidak perlu
disebut karena saya ingat-ingat juga lupa. Sepertinya pokoknya yang menjaga tempat ini kemudian dia bisa melakukan negosiasi sehingga beberapa spot di sekitaran Alas Roban ini bisa dibuka untuk akses ya. Memang banyak sekali ya yang menumbali daerah Alas Roban ini. Dalam artian menumbali ini seperti tukar guling atau memberikan satu perjanjian konsesi gitu dan memberikan seperti ini ya Mas, seperti apa? Kayak apa? Uang ganti rugi lah kalau kita sebut sekarang gitu. Gitu ya. Nah, di era Raden Baureksa sendiri ini kan salah satu beliau boleh dibilang panglima atau tumenggungnya ini Mas, Sultan Agung gitu. Ini maaf ya kalau kaki kita angkat-angkat karena kadang ada jembatan air. Jadi ini agak basah. Jadi agak dikit ini. Waktu itu ketika Sultan Agung melakukan serangan besar itu ke Batavia karena VOC sudah masuk. Jadi tempat ini memang dirambah atau dibuka untuk rest area. Para prajurit Mataram yang hendak ke Batavia. Rest area zaman ini, zaman klasik. Termasuk untuk buat ini, zaman Mataram Islam. Termasuk untuk buat ini Mas, lumbung pangan. Oke. Sehingga daerah Batang ini diharapkan dapat dirambah, dibuka untuk persawahan. Gitu, jadi untuk nanam padi. Nah, Raden Baureksa ini salah satunya terhalang oleh kayu yang melintang atau batang pohon besar itu tadi. Satu hal lagi, mungkin nanti juga bisa dibuka di kisah tanah Jawa sebelum Alas Roban, yang waktu itu mengunjungi Pantai Selamaran. Legenda tentang Ibu Ratu Dewi Lanjar. Ya, termasuk Raden Baureksa ini bertemu dengan beliau sebelum meminta izin atau restu atau bantuan untuk membuka daerah di sekitar sini. Oh, teritorinya ya ini masuk pesisir utara gitu ya? Iya, ini karena kan kita agak ke sana sedikit nanti ketemu rel kereta. Iya. Setelah rel kereta itu kan pantai, Mas. Pesisir Pantura. Ya? Pantura, oke. Nah, ini yang ibunya Poncowati sampun ini? Sampun Jengkar, nggih. Iya, Jengkar. Nggih. Selain ini ya Mas Dia, ada banyak petilasan atau tempat-tempat bersejarah yang ada di Alas Roban. Tentunya ada beberapa tempat yang berdarah. Ini template-nya udah beda? Template-nya aktual ini. Oke. Nanti mungkin Sobat Javanika bisa mengikuti kami sembari kita mencari lokasi petilasan atau pemakaman dari Mbah Subuh ya. Saya punya satu tempat yang waktu itu luput di episode sebelumnya. Iya, kita kabur dulu. Kita belum sempat ke sini, yaitu terowongan Alas Roban. Wih, mantap. Kita ke yang aktual dulu, baru habis itu mundur. Jadi ini pembukanya dulu. Ceritanya bakal banyak banget ini nanti. Kemudian kita tarik sampai nanti era klasik. Jadi aktual, kolonial, Islam, klasik. Kan satu hal lagi, mungkin dulu kan ini saya ulang lagi ya, teman-teman Sobat Javanika yang pernah nonton Tinta Putih Company, pernah kita spill salah satu jalur lanjutan dari Tinta Putih Company atau Rute Posway, yaitu melintasi daerah Alas Roban. Kita kembali ke arah kolonial, kita ambil ini nanti. Namun, iya, yuk kita pamitan. Oke. Oke, kita sudah sampai di dekat tempat yang tadi Om ini ya ceritakan, ada sebuah terowongan yang ini menghubungkan antar dua desa. Nah, ini ternyata punya cerita sendiri Om di masyarakat sekitar. Iya, yang Mas D dapat atau peroleh apa? Ya, ada beberapa kejadian, cuman ini sudah lampau, sudah di tahun-tahun 90-an itu ngeri juga ya. Iya. Ada beberapa penampakan yang kalau masyarakat sekitar bilang pertama ada kayak api terbang seperti BNPT gitu ya, Banaspati. Kemudian ada yang mengaku melihat semacam pusaka penerbangan sama anak kecil dengan aroma-aroma kayak ini, kayak minyak angin seperti itu, minyak bayi kayak gitu. Gimana Om kalau yang Om mau rasakan sampai sejauh ini? Iya, ini sebenarnya salah satu titik angker yang ada di Alas Roban ya. Iya, saya setuju kalau itu. Iya. Sobat Javanika tadi sebelum kita jalan ke sini kan di situ ada jalan. Nah, jalan ini dulu ketika jalan ring road ya, jalan baru itu belum jadi. Ini seperti sampelnya nih. Banyak angkutan berat, entah itu bis ataupun truk ekspedisi ya,
itu menganggap jalan yang belok berkelok di sana itu lurus. Jadi banyak yang terjun bebas ke jurang. Kayak ini ya, kayak yang di beberapa tempat pernah kita kunjungi Datengin, ya. Jadi seperti ada satu ilusi ya, entah itu ilusi optik ataupun metafisik. Lantas ini jalan yang sebelah sana itu adalah jalan yang tua. Salah satunya areal ataupun menjadi bagian dari The Rute Postweg ataupun Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyar sampai Panarukan. Oke. Nah, ketika melewati daerah Batang ini ya, ketika melewati daerah sekitar Alas Roban, ini ada satu cerita menarik gitu ya. Bahwasanya dulu memang jalannya ini sudah ada, tapi tidak rapi dan tidak lebar. Hal ini terbukti ketika ada penyerbuan dari Mataram ke Batavia di era Sultan Agung. Nah, waktu era Dendels waktu itu tahun 1808 hingga 1809 itu kan era pembangunan jalan raya pos. Ya. Saat mau memasuki areal ini ya Pekalongan ya ataupun lintas Semarang itu kan menurut beberapa sumber ataupun literatur yang saya baca itu boleh dibilang dananya sudah mau habis Mas Di. Oh, belum ini ya, belum sampai baru Jawa Tengah udah habis. Nipis ya. Kemudian Dendels ingin segera cepat selesai. Tapi dana ini habis kemana gitu. Nah, saat akan memasuki daerah Karesdenan Semarang atau sekitaran Batang ini, kemudian banyak ibarat kata sistem-sistem feodalisme yang terjadi. Jadi para adipati pada waktu itu datang ke Dendels untuk menyerahkan atau mempertaruhkan jabatan. Nah, jadi tuan ketika saya memiliki banyak warga itu nanti bisa saya perbantukan. Oh, buat ini kerja bangun jalan. Bangun jalan ya, dan waktu itu kan karena sistem utamanya adalah feodalisme ya. Jadi para pemimpin daerah ini kemudian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk warganya. Nggak usah membayar upeti, tidak perlu membayar upeti ataupun pajak, tetapi harus bekerja untuk membangun jalan. Oke. Nah, dalam pembangunan jalan ini sebenarnya sudah disepakati, nggak dapat upah, tapi nanti dapat makan langsung atau mereka bawa sendiri. Jadi diambil dari warga sekitar. Namun dalam prakteknya memang orang kemudian menyangka bahwasanya dalam pembangunan ini menggunakan sistem kerja paksa. Padahal sebenarnya ada tukar guling waktu itu. Jadi nggak usah bayar, tapi ini kalian kerja gitu. Nah, dalam prakteknya karena ini dikejar lembur ya siang malam dan para kepala daerah ini kemudian mempertaruhkan jabatan dan lehernya waktu itu. Akhirnya yang mengawasi daerah ini adalah pejabatnya atau diberikan seperti mandor lokal yang bekerja sama dengan mandor Belanda pada waktu itu. Karena mengejar waktu, akhirnya banyak yang dalam prakteknya ini tidak mendapatkan perlakuan yang layak ataupun sistem K3-nya sangat kurang. Sehingga banyak yang mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja. Seperti halnya terjatuh, kena longsor, bahkan waktu itu ada pertikaian di antara lingkungan. Karena lokasinya pinggir pantai ya, masih banyak rawa-rawa yang menimbulkan wabah malaria. Di samping itu karena ransum yang diberikan kemudian tidak mewadahi ataupun tidak layak, yaitu hanya ketela ataupun nasi yang dengan garam. Banyak yang mengalami malnutrisi. Sehingga saat kerja karena cuaca yang tidak menentu waktu itu pun banyak yang meninggal Mas Di karena sakit. Itu berangsur-angsur atau ini Om, atau memang pada waktu di push di kerja lembur itu, atau memang waktu di push? Karena gitu. Ketika gagal dan tidak memenuhi target kan adipati ini akan diturunkan jabatan gitu. Jadi ada sistem yang mana setiap hari Sabtu sebenarnya ada pembagian ransum tapi itu tidak diberikan gitu. Jadi mereka tidak akan dipungut upeti ya atau pajak tapi bekerja. Nah, dalam kejadian ini karena segera dikejar, proyeknya segera selesai karena hanya butuh waktu 1 tahun. Banyak yang meninggal sakit di camp waktu itu ataupun di pinggir-pinggir jembatan proyek atau jembatan itu dibiarkan dan dimakamkan oleh para pekerja yang lain. Sehingga juga. Iya, jadi di sepanjang Alas Roban ini pun juga dulu ada bekas makam kuburan-kuburan massal. Itu dari para pekerja Jalan Raya Pos gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang paksa juga nggak paksa ya. Memang kerjanya nggak dibayar secara tunai.
tapi mereka dibebaskan untuk Ada inilah ya, ada peti, tukernya ya. ada tukar gilingnya itu. Lah, memang beberapa entitas menyampaikan seperti itu ya, ataupun menunjukkan, termasuk di beberapa literatur yang saya baca. Dan tempat kita berdiri ini memang menghubungkan dua desa gitu Mas D, dan lokasi ini juga boleh dibilang angker. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian atau penampakan yang kadang nongol ataupun lewat, dan termasuk ini salah satu destinasi waktu itu di tahun 80-an untuk membuang mayat-mayat yang disangka atau diduga dari salah satu operasi pada waktu itu untuk pemberantasan preman. Nah dari ini Om, dari cerita yang Om tadi tuturkan, ini kan tragedi sudah terjadi jauh dari zaman Dendel seperti itu. Kemudian itu kok saya tangkap kayak berulang sehingga mungkin aura kematian itu terbawa identik. Kemudian dia menarik kayak jadi pusaran gitu loh. Yang Mas dirasakan apa sekarang antara jalur Alas Roban Ring Road dengan jalur Alas Roban kuno lama? Antara dua ini sebenarnya kita ada benturan energi Mas D. Sebelum nanti kita coba untuk ke terowongan, pengantar dulu gitu ya. Terus saya ini Om, kayak ke distrak satu suasana ini hujan lebat banget ya, segini masih jalannya itu. Kemudian beberapa memang tergenang air dan itu nggak terus hujan, kayak misal hujan 1 jam terus terang kerja lagi, enggak, itu kayak berhari-hari dan pada sakit itu ya, mengalami meriang sih. Nah kayak masuk angin gitu loh ya, karena sistem K3-nya masih kurang sih Mas D. Dan mereka nggak berteduh. Iya, jadi tetap hujan tetap kerja. Ya karena takut sama pemimpinnya sih waktu itu, pemimpin lokal ya lebih tepatnya. Nah itu kan layar yang pertama Om. Iya, layar yang berikutnya. 3 layar Mas, sebelum kita lanjut ke terowongan nanti. Yang kedua itu banyak banyak itu relatif, cuman menurut saya ini cukup banyak. Ada tubuh-tubuh yang memang dibuang di sini, tidak dimakamkan, mohon maaf, hanya disembunyikan di semak atau ya nggak dibuang di pinggir jalan juga, kadang di dekat pohon, atau kalau ada lubang atau sungai dimasukkan ke situ. Tapi itu sudah, mohon maaf, kayak udah nggak ada nyawanya, udah meninggal. Itu 80-an sih Mas. Dan kalau karung itu dibuka, banyak yang nggak pakai baju. Kadang cuman pakai celana dalam. Terus kadang buat nunjukin ini ya Mas D. Ininya ada ini ya, gambar. Sama di sini saya melihat ada satu karung, itu ada karung besar waktu itu, ada 2 atau 3 orang. Saya melihat ada satu karung, jadi tumpuk Mas, tumpuk di pinggir jalan. Ada satu karung besar, ada satu karung sedang. Yang karung sedang ini isinya 1 orang, tapi berbadan agak tambun gitu. Yang karung besar itu isinya 3 orang, tapi badan sedang, kebalik. Nah itu ketika saya ambil satu sampel ya, karung yang warnanya putih itu, satu warnanya agak kuning, agak coklat. Jadi yang satu saya melihat ini diturunkan dengan mobil tinggi, ya, mobil tinggi gitu, berwarna gelap. Menjelang subuh ditaruh di situ, kemudian ada warga yang lewat itu buka dulu, sering kan anak sekolah gitu ya, jadi dibuka dan nggak kaget isinya apa gitu. Yang satu laki-laki usia 45 tahunan, badan agak agak berisi, agak tambun gitu, hanya mengenakan celana dalam berwarna coklat waktu itu. Terus ada tanda di sini, ada satunya juga di sini, kemudian ada saya melihat yang paling jelas itu kayak burung gitu loh Mas, Garuda gitu. Nah di sini burung, bukan ini, bentuknya burung gini. Nah di sebelah sininya ada luka tembak, nah, di dekat jantung tuh. Ini ya memang dieksekusi ya, dengan posisi diikat gini, tapi kaki enggak, tapi ini ditumpel sama mata ditutup, tapi nggak pakai baju telanjang saja. Sebelahnya ada juga sama, jadi ada yang telanjang bulat, ada yang setengah telanjang, nggak itu tadi ada. Bahkan ada yang rata-rata ya Mas ya, yang nampak itu pasti ada gambar di tubuh. Ada yang bunga mawar, ada yang naga, ada yang ular gitu, ada yang penuh, badan penuh.
Itu ada yang cuma pakai sporot itu juga ada. Itu tapi kebanyakan ditelanjangin sih. Jadi ada yang satu luka di dekat sini, kemudian ada yang di sini mas. Ditembak sini, ada juga yang lukanya di dalam. Jadi tembaknya 3. Tapi itu laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang saya lihat ini laki-laki semua rata-rata. Oh, pokoknya kan ini apa? Lebih detail gitu ya. Ada gambarnya. Nah, tatonya ada yang ini, yang tembakannya banyak itu. Sini tato cewek. Gitu. Nah, cewek telanjang. Nah, terus sama di kaki, gitu ya. sama kaki sini. Cuman ada yang satu kakinya ketembak juga. Gitu. Ini nggak asli dari sini sih. Iya. Dari Jakarta mas. Gitu. Dieksekusinya di sana dibuangnya Jalan Sobat. Tapi memang dari 100 mayat 95 laki-laki sih, sisanya cewek, tapi cewek-cewek yang bergambar juga yang waktu itu ditangkap. Lah menyambung layar ketiga, ini mungkin Mas D nanti ngajak ke terowongan. Kita coba jalan ke sana, nanti Mas D cerita di sana. Oh, ada di sana. Iya, yang tentang hybrid ditunggangi itu. Oh, merinding ya. Iya, ini Mas D yang ngelit lah. Yuk teman-teman, kita habis ini langsung ke sana biar ininya apa namanya? Selak merinding. Apa Mas D yang dirasakan tadi? Jadi kayak dia itu narik ini sih Om. Iya Mas D. Gak sini sedikit. Narik sesuatu yang nantinya itu bisa jadi dalam tanda kutip korban untuk diserap energinya atau dimakan dalam tanda kutip sehingga dia eksis terus di sini. Tetap ada ya. Entitas apa yang bisa Mas ditangkap di tempat ini? Pertama anak kecil. Ya, posisi di mana? Di belakang kita. Di sebelah sana sih kalau aku ngerasain. Iya. Memang bau ini minyak telon. Iya kan? Minyak kayu putih campur. Tadinya kan saya kira mungkin itu untul seperti yang kita temukan untul. Oh iya. Tapi ini nggak tahu ya, nanti versinya mungkin beda-beda. Itu kayaknya kalau dari aromanya itu memang dari bayi ya. Maaf Pak, anak kecil beneran, bayi beneran gitu. Iya. Entah itu mungkin dibuang atau meninggal di sini atau ke kuburan atau apa nggak ngerti. Iya, sewaktu pembangunan ini sebenarnya ada satu prosesi ya Mas ya. Ada satu prosesi seperti halnya bancaan ataupun selamatan ya. Yang di situ harus potong kepala kerbau Mas, sesaji. Oh iya. Yang berkaitan dengan anak-anak kecil ini saya masih samar diberikan satu gambaran. Apakah ini tumbal anak kecil yang ditanam atau ini memang tempat buangan anak jin? Kalau saya anak manusia. Bukan. Itu anak-anak setan ya, bukan anak setan maaf. Anak jin mesti. Karena tempat ini juga dikenal tempatnya jin buang anak. Oh, berarti mitosnya tempat jin buang anak itu secara harfiah ada. Menurut Om ada? Ada, iya, bahkan saya melihat memang sosok-sosok anak kecil dengan wujud anak ya, anak manusia, tapi pakaiannya itu kolosal. Jadi pakai cawat kolosal. Oke. Cuman ada yang ini ada telinganya ada sumpingnya gitu. Ada yang bawa tombak kecil-kecil itu juga ada Mas. Gitu. Jadi ini bergerombol tapi ini bukan untul karena wujudnya ya. anak jin. Ada yang anak biasa tapi ada tanduknya di tengah gitu. Ada yang punya ekor Mas. Punya ekor tapi bukan ular ya. Iya. Jadi dia punya ekor kayak ekor buaya. Itu ada juga. Di situ, di sebelah situ. Tapi memang aroma ini kan kayak di ini ya Mas, keluar ketika mereka itu merasa anak kecil. Kemudian mengambil ataupun menyerap energi-energi anak kecil. Lah ada satu yang dari jalur atas sampai jalur bawah itu kan meliuk-liuk kayak ular Mas. Itu ada entitas ularnya warnanya putih. Bentar. Nah, jadi ini mulai dari atas ini Mas sampai dengan ringin putih. Itu kepalanya di bawah. Jadi tapi ular full warnanya putih. Jadi semua yang ada di sini itu warnanya putih Mas. Bahkan ditunjukkan juga ada satu tempat yang disitu dipimpin oleh seorang ratu.
monyet putih ya, itu nanti kita akan temukan di tempat yang lain. Bentuknya seperti itu. Nah, saya agak motong yang ular tadi, Iya, karena iya. sempat ada tutur masyarakat, seseorang mengatakan ada siluman ular, terus Om bilang ada ular, ekor ular dan sebagainya. Nah, gambar pertama yang saya dapat di sini, yang kita datang sekarang, bukan yang dulu-dulu. Ini kayak Iya. dapat gambaran ular, tapi besar. Ya warnanya putih kayak gitu Mas ya. Ini settingan gambarnya sebelum jalur pos atau Dendros masuk nih Mas Di. Dari tua. Tua. Ya lebih tua dari siapa yang pernah ada di sini. Gitu. Tapi memang bentuknya ular. Iya, ular putuh. Dan ini panjangnya bisa membentang dari pohon ringin sampai atas sampai bukit. Ya kayak anaconda itu. Ya benar. Gini, meliuk-liuk sepanjang jalan. Ini terkadang di malam-malam tertentu, Jumat Kliwon contohnya. Di malam-malam tertentu contohnya Jumat Kliwon ini selalu keluar. Dan jika ada orang yang lalai, tidak hati-hati atau dalam kondisi kosong yang penyebab kecelakaan, karena ketika ular ini tidak meliuk-liuk atau dia mencoba untuk membentangkan tubuh lurus, disangka itu jalan. Dan ini yang melindungi pusaka-pusaka yang ada di Alas Roban yang berterbangan itu tadi. Berarti mitos di masyarakat katanya suka lihat pusaka itu memang Benar. dibenarkan. Iya Mas Di. Ini mungkin Mas Di ada feeling mau kemana lagi di sini? Ini kita cari posisi Iya. dikit lagi yang Ini agak mual ya Mas, kayak masuk angin. Kita pindah sini dikit. daripada ini. Kita jangan ada mediumisasi ya. Iya. Ini sebelum kita dari sini Mas, sebelum kita jalan lagi, mungkin Mas Di ada recommended atau cukup di sini? Kayaknya ini suasananya juga sudah Sudah kondusif ya? Nggak terlalu kondusif. Nah ini kayaknya udah ini Om, nggak kondusif juga. Kita nggak ngerti ini jam berapa, nggak bawa HP, nggak bawa jam. Kalau saya ya, intuisinya, feeling saya sepertinya kita cukupkan di sini dulu. Kalau Om gimana? Iya sih, mungkin resume Mas atau ringkasan dari Mas Di atau pesan dan pesan selama kita penulisan kedua ini di Alas Roban. Kalau saya, persiapan itu penting banget seperti itu. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang harus kita jadikan pembelajaran, baik dari penelusuran kita pertama, sehingga penelusuran kita yang kedua ini ya kita bersyukur lebih lancar seperti itu. Kemudian tidak banyak gangguan. Nah semoga pola atau template ini nanti bisa kita pakai di untuk yang tempat lainnya, beberapa tempat. Ya. Kalau dari Om Ho, saya pun sepakat ya, kita memang harus persiapan fisik, lahir dan batin dan perizinan tentunya. Dan alhamdulillah malam ini kita diberikan kelancaran dan juga kita tanpa gangguan gitu. Ya sudah lebih koordinatif lah dengan entitas atau beliau yang ada di sini, dan kita memang menemukan banyak cerita-cerita baru yang sebelumnya memang kita masih kasar lah ya. Ini coba kita lebih masuk ke layar-layar berikutnya. Itu sih Mas Di. Terakhir Om, ini paling terakhir. Menurut Om Hao, makna dari Alas Roban yang disandingkan dengan alas-alas atau hutan-hutan lain di Jawa ini bagaimana? Ya, hutan sebagai paru-paru dunia, hutan juga sebagai pelindung satwa, flora dan fauna serta cadangan air. Yang ketiga, hutan pun juga memiliki satu kisah sejarah yang panjang, kisah peristiwa, dan juga menaungi banyak entitas-entitas yang ada di situ. Jadi tentunya kita sebagai manusia biasa ya Mas Di ya, kita tentunya saling menghormati, saling menjaga dan melestarikan alam lingkungan kita agar tidak rusak, dan kita juga memiliki keharmonisan dengan alam semesta. Itu sih Mas Di maknanya. Kita pamitan? Iya. Terima kasih untuk semuanya Sobat Javanica yang sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Ya, monggo. Nampaknya ada gangguan ya. Kita agak cepat lah ini, menjelang jam 12 juga. Oke, kita tutup nih. Ya, pamitan. Terima kasih untuk Sobat Javanica yang sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel baru, adiknya KTJ. Apa itu Mas Di? Obrolan santai. Iya, ini sebenarnya ada di bagian KTJ, tapi karena dia sudah gede, sudah besar, dia biar mandiri Mas. Gitu. Jadi tetap dukung ya. Nanti kalau di obrolan santai mungkin teman-teman yang memiliki ide ataupun memiliki cerita bisa gabung, bisa ngobrol panjang lebar. Kita bisa luas, nggak hanya di tanah Jawa saja. Kita ngobrolkan A sampai Z itu bisa di channel adiknya KTJ, itu obrolan santai. Ya, tentunya lebih santai ya. Kalau Instagramnya namanya
podcast Opsan. Ya, selain podcast Tanah Jawa Ya. yang ada di Noise. Oke. Nah, mungkin Kemudian- penasaran nih tanya-tanya, kemudian mungkin Oh, ini. tanya-tanya apa yang kita Kalau pakai ini Mas Di. kalau menginginkan sesuatu yang kita pakai malam hari ini dan beberapa desain yang lainnya kita bisa dapatkan di KTJ Maps. Iya, nanti bisa pesan, nanti hubungi di sini. Ya. Oke, jangan lupa ya, sekali lagi Kisah Tanah Jawa dan adiknya Kisah Tanah Jawa yaitu obrolan santai. Dukung dengan subscribe serta nyalakan lonceng agar memperoleh pemberitahuan setiap kita upload. Like jika kalian suka, share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa tinggalkan kritik, masukan, saran di kolom komentar. Ya, iklannya nggak boleh di skip. Ya, itulah tentu nyawa kita. Oke. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam Rahayu. Mati. Ya.